Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dimas Pangestu. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Rancang Bening. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas 3 poin utama dalam katalogisasi. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan tajuk entry utama. Yang kedua, 8 daerah bibliografi. Yang ketiga, daerah jajakan. Dan yang keempat, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana membuat katalog di buku. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, tajuk entry utama. Tajuk entry utama merupakan kata utama yang dicantumkan ke dalam katalog utama. Yang bisa dijadikan tajuk entry utama terbagi atas 3. Yang pertama, pengarang. Yang kedua, judul. Dan yang ketiga, badan korporasi. Pengarang yang dijadikan ke dalam tajuk entry utama memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, jika pengarang pertama, maka tajuk entry utamanya pengarang itu sendiri. Jika memiliki 2 pengarang, maka tajuk entry utamanya terdapat pada pengarang pertama. Jika memiliki 3 pengarang, maka tajuk entry utamanya terdapat pada pengarang pertama. Kesimpulan, pengarang utama adalah tajuk entry utama, sedangkan pengarang 2 dan pengarang 3 merupakan tajuk entry tambahan. Kita masuk ke tajuk entry utama judul. Jika buku atau sebuah karya tidak memiliki pengarang atau nama pengarang, tidak diketahui lebih dari 3 pengarang, maka diproduksi oleh editor dan lain-lain, dan dikeluarkan oleh badan korporasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk badan korporasi. Badan korporasi merupakan nama pengarang. Badan korporasi bisa seperti lembaga atau hasil dari pertemuan seperti konferensi, seminar, simposium, dan lokakarya. Ciri sebuah karya diterbitkan oleh badan korporasi adalah karya tersebut diterbitkan tentang badan itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke yang kedua, yaitu 8 daerah bibliografi. Yang pertama, daerah judul dan penanggung jawab. Biasanya, daerah judul dan penanggung jawab ini berisikan tentang judul utama, anak judul, judul alternatif, dan judul paralel. Kemudian, penempatannya berada di bawah 5 huruf tajuk entry utama. Biasanya ditulis sebagai berikut: nama judul, garis miring, nama pengarang, titik, koma, editor, koma, nama editor, titik, koma, penerjemah, koma, nama penerjemah. Biasakan diakhiri dengan titik. Selanjutnya kita masuk poin yang kedua, daerah edisi. Daerah edisi ini penulisannya disingkat menjadi ED. Contohnya, jika edisi kedua, penulisannya ED.2. Jika cetakan kedua, penulisannya CET.2. Jika edisi referensi, maka penulisannya ED.ref. Biasanya, daerah edisi ini diawali dengan titik strip. Yang ketiga, daerah data khusus. Biasanya, data khusus ini berisikan tentang khusus terbitan berseri, bahan kartografi, dan lain-lain. Baiklah, kita masuk ke yang 4, daerah penerbitan. Biasanya daerah penerbitan ini berisi tentang tempat penerbit, dan tahun terbit. Kemudian, istilah CV dan PT tidak dituliskan di dalam daerah penerbitan. Jika terdapat 2 tempat penerbit, maka ditulis titik, koma. Contohnya, titik strip Jakarta, titik, koma, Gramedia, koma, 2015. Kita masuk ke yang kelima, daerah deskripsi fisik. Daerah deskripsi fisik meliputi data fisik buku, jumlah halaman, ilustrasi, dan ukuran tinggi buku. Contohnya, I2, 250 ALM, titik 2, titik, koma, 12 cm. Yang keenam, daerah seri.
Biasanya daerah seri ini ditulis sesudah ukuran tinggi buku. Baiklah, kita masuk ke yang ketujuh, yaitu daerah catatan. Berisikan tentang judul asli, yang kedua bibliografi, yang ketiga indeks. Yang kedelapan, daerah nomor standar. Biasanya daerah nomor standar ini berada di belakang buku atau disebut juga dengan ISBN atau International Standard Book Number. Baiklah, kita masuk yang ketiga, yaitu daerah jajakan. Daerah jajakan ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu subjek buku, yang kedua judul buku, dan yang ketiga itu ada pengarang tambahan, editor, serta penerjemah. Biasanya daerah jajakan ini terletak di bawah katalog buku. Baiklah, kita masuk ke yang keempat, yaitu saya akan membuat contoh katalog buku. Saya akan mengkatalogkan buku yang berjudul The Amateur Cracksman, Petualangan Pencuri Kelas Atas, yang ditulis oleh E. Hornung. Kemudian saya akan melihat di dalamnya, yaitu ada penulisnya, ada penerjemahnya, ada editor, juga ada cetakan pertama di tahun 2012, dicetak oleh Gagas Media. Kemudian saya melihat di sini juga ini merupakan buku ilustrasi, dan di sini juga saya melihat tidak ada biografi dari penulisnya. Dan yang terakhir, saya melihat ISBN-nya yang berada di belakang buku. Baiklah teman-teman, saya akan mengkatalogkan buku ini. Baiklah, di sini ada buku, ada pena, dan ada sebuah novel yang ingin dikatalogkan. Baiklah, saya akan memulai mengkatalogkan sebuah buku. Yang pertama itu kita menulis penulisnya. Kemudian judul utamanya yaitu beserta anak judulnya yaitu Petualangan Pencuri Kelas Atas. Itu kita masuk ke penulisnya. Kemudian kita membukanya, kita melihat ada editor, saya kasih titik, koma, editor, kemudian koma, nama editor yaitu Ayuning, kemudian titik, koma, penerjemah, koma, Endang Sulistyo Mati. Kemudian kita masuk ke cetakan. Ini merupakan cetakan pertama, yaitu penulisnya pada Jakarta diterbitkan oleh Gagas Media. Pada tahun 2012. Kemudian kita masuk ke jumlah halaman buku ini. Berjumlah 251.
Ini merupakan novel ilustrasi yang berukuran sekitar 20 cm. Ini juga merupakan indeks. Yang terakhir kita masuk ISBN-nya. Dan yang terakhir kita kasih daerah jajakan. Ini merupakan novel terjemahan. Kemudian di sini kita beri judul, kemudian nama editor, kemudian nama penerjemah. Baiklah teman-teman, ini sudah selesai saya mengkatalogkan sebuah buku novel tersebut. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.